Kembali lagi di Jawara Hobi, dan di video kali ini kita akan mereview Regrade Gundam Unicorn Bandai Desene yang rilis pada tahun 2018 dengan harganya itu sekarang kisaran 500.000. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini juga sudah gua siapkan ada Regrade Gundam Unicorn Full Armor, juga ada High Grade Gundam Unicorn Banshee-Non. Nah, sebenarnya kedua kitnya ini sudah gua buat video reviewnya. Ya, jadi kalau kalian mau nonton, kalian bisa klik link di deskripsi. Tetapi nanti juga akan gua bandingkan sedikit lah antara ketiga kitnya ini. Ya, jadi biar kalian punya gambaran kira-kira kalian lebih cocok beli kit yang mana. Nah, jadi langsung saja kita mulai review dari Regrade Unicorn Banshee-Non ini. Pertama-tama yang ingin gua bahas itu adalah proses perakitannya. Memang gua jarang membahas proses perakitan di video review gua, tetapi untuk kitnya ini gua rasa cukup menarik karena bisa gua bilang kit ini memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan tertinggi dibandingkan dengan RG-RG lain yang pernah gua rakit. Jadi kalau kita bandingkan dengan RG Sazabi atau Sinanju, menurut gua unicornnya ini bahkan lebih sulit dirakit lagi. Jadi sebenarnya sulitnya itu bukannya sampai tidak bisa dirakit selesai, sebenarnya masih bisa dirakit selesai, namun memang agak memakan waktu. Itu karena kalau kalian belum tahu, Regrade Gundam Unicornnya ini bisa ditransform. Ya, jadi unicornnya ini ada dua mode. Yang pertama itu mode unicorn mode, jadi tampilannya itu dominan warna putih semua, dan kedua itu adalah destroy mode. Ya, kalau destroy mode itu ada kelihatan clear part warna merahnya, atau di animenya itu namanya Psycho Frame. Ya, jadi kita bisa transform dari unicorn ke destroy dan sebaliknya. Nah, karena bisa transformasinya itu, kita harus memasang clear part-nya itu, clear part warna merahnya itu ke inner frame-nya dulu, baru kita memasang armor warna putihnya ini ke inner frame-nya. Ya, jadi kira-kira kasarnya itu kita kayak mau merakit dua buah armor ke satu buah Gundam. Nah, karena itu tentunya part-part yang kita dapatkan pastinya cukup banyak dan part-partnya itu kecil-kecil juga. Selanjutnya, karena dia bisa ditransform, tentunya ada proses mekanisme di dalamnya agar memungkinkan untuk kitnya ini bisa transform. Jadi kita harus teliti membaca manual booknya, jangan sampai kita salah dalam merakitnya, karena kalau kita salah merakitnya, proses transformasinya itu nantinya tidak akan maksimal. Nah, makanya untuk kalian, kalau kalian ingin mencari kit Regrade yang kalau bisa agak susah sedikit dan memakan waktu yang agak lama lah untuk selesai merakitnya, kan gua bisa merekomendasikan kitnya ini. Tetapi kalau kalian mau yang lebih sulit lagi, kalian bisa coba Regrade Gundam Unicorn Full Armor ini, karena partnya lebih banyak, waktu pengerjaannya juga lebih lama. Dan jujur saja untuk Regrade Gundam Full Armor ini memakan waktu yang paling lama untuk selesai dirakitnya dibandingkan dengan RG-RG lain yang pernah gua rakit. Lalu selanjutnya yang ingin gua bahas adalah desainnya tentunya. Jadi desain dari Regrade Unicornnya ini memang sudah ganteng maksimal lah ya. Bisa dibilang juga adalah desain ikonik dari franchise Gundam, tentunya setelah RX-78 lah ya. Dan bahkan di Jepang saja itu adalah yang skala 1:1. Nah, dan gue yakin pasti sebagian besar dari kalian menyukai desain dari Gundam Unicornnya ini, termasuk gue. Namun sekarang masuk ke pendapat pribadi gue tentang desain dari kitnya ini. Ya, sebenarnya menurut gue, kalau gue boleh kritik, desain RG Unicorn ini khususnya dalam mode unicorn mode, menurut gua agak terkesan sedikit monoton. Kenapa? Itu karena warna putihnya, meskipun warna putihnya ini memang terbagi dua jenis ya, jadi ada putih susu dengan putih agak keabuan, tetapi menurut gua perbedaan warnanya itu terlalu halus. Ya, jadi kalau kita lihat sekilas saja, kita bahkan tidak tahu kalau warna putihnya ini ada dua jenis. Jadi mungkin kalau gua boleh kritik, warna putihnya mungkin bisa dibuat warnanya agak berbeda sedikit, pastinya bakalan kelihatan lebih bagus. Ya, namun untungnya karena ini adalah kit RG, ya jadi kita mendapatkan stiker realistik decal yang bisa kita tempel. Ya, jadi karena ada stiker, kelihatannya ini jadi lebih menarik. Nah, tetapi untuk destroy mode-nya ini menurut gue ini sudah perfect sekali. Gue sama sekali tidak ada komplain. Jadi semua detailnya ini sangat nice menurut gua. Jadi clear part-nya ini ada di bagian dalam, baru ada mekanisme membuka di armor warna putihnya ini agar kelihatan clear part di dalamnya. Menurut gua ini sudah sebuah masterpiece. Gua mendapatkan kesan yang sama saat gua memandang kitnya ini dengan saat gua menonton animenya. Kira-kira seperti begitu. Ya, cuman gua menemukan sebuah kelemahan cukup minor, cuman menarik untuk kita ketahui. Itu adalah clear part warna merahnya. Nah, jadi kalian bisa lihat ini adalah runner clear part-nya. Sebenarnya gua cukup kaget saat pertama kali gua melihat runnernya ini. Kenapa runnernya ini memang warna merah, tetapi menurut gua agak ke warna pink. Tetapi
Sebenarnya setelah kita pasang selesai kitnya ini, clear partnya ini saat gua lihat memang lebih mendekati warna merah. Namun kalau kita pajang kitnya ini di bawah sinar matahari atau di dekat jendela, warnanya itu menurut gua lebih mendekati ke warna pink. Memang masalahnya itu di pencahayaan. Kalau di bawah sinar matahari warnanya menurut gua lebih ke warna pink, tetapi kalau di cahaya lampu di dalam ruangan menurut gua warnanya lebih ke warna merah. Seperti yang gue bilang tadi, ini bukanlah sebuah deal breaker. Tetapi menurut gua menarik lah untuk kita ketahui. Oke, gua ingin bahas sedikit soal kekokohan pada kitnya ini. Inner frame pada kitnya ini menggunakan inner frame model lama atau inner frame pre-built. Ya, jadi itu biasanya rentan untuk kitnya letoy. Tetapi untuk kitnya ini menurut gue ini masih aman sekali. Terbantu juga sebenarnya karena aksesorisnya ini sebenarnya tergolong sedikit, tidak terlalu membebani inner frame-nya ini. Jadi menurut gua kekokohan pada kitnya ini masih sangat bagus lah. Oke, sekarang kita akan lihat apa-apa saja yang kita dapatkan dari kitnya ini. Oke, jadi ini semua yang kita dapatkan dari RG Gundam Unicorn Bandai Destiny. Ya memang sebenarnya tidak terlalu banyak ya, cuma menurut gue ini sudah cukup oke sih. Oke, pertama-tama kita akan lihat untuk rifle-nya seperti begini. Ya memang untuk detailnya ini standar detail regrade. Ini bisa kita buka dan bisa kita keluarkan. Amunisinya ini bisa kita pasang di bagian skirt belakang. Dan untuk senjata rifle-nya ini sebenarnya juga bisa kita simpan di bagian backpack-nya. Oke, selanjutnya kita akan lihat untuk bajokannya, detailnya seperti begini. Untuk amunisinya ini sama, kita bisa buka dan simpan di bagian skirt belakangnya. Artikulasi pada bajokannya ini, ya jadi dia bisa memanjang seperti begini, memendek. Dan untuk bajokannya ini juga bisa kita simpan di bagian backpack belakang. Nah, selanjutnya kita juga mendapatkan dua buah beam saber. Ya, selanjutnya kita mendapatkan satu buah shield dengan ukuran yang cukup besar. Untuk skala shieldnya ini kira-kira seperti begini. Jadi untuk shieldnya ini detailnya seperti begini. Jadi ini dalam mode destroy mode-nya bagian belakang seperti begini. Juga bisa kita transform menjadi unicorn mode seperti begini. Jadi clear part-nya ini semuanya tidak nampak. Ya, jadi kalau kalian bertanya apa beda RG Gundam Unicorn Bandai Destiny dibandingkan dengan RG Gundam Unicorn standar, ya jadi perbedaannya itu ada di bagian shieldnya ini. Kalau untuk yang RG Gundam Unicorn Bandai Destiny seperti yang ini, ukuran shieldnya ini besar. Kalau RG yang varian standar itu shieldnya itu ukurannya kecil seperti begini. Cuman yang ininya ini tentu saja yang varian standar itu warnanya merah. Kalau yang ini gua ambil dari yang varian full armor. Ini cuma sebagai gambaran, ya cuman beda di shield doang. Oke, jadi sekarang kita akan lihat detail dari RG Unicornnya ini. Pertama-tama dalam mode destroy mode dulu, nanti kita akan transform jadi unicorn mode. Untuk bagian kepalanya ini kira-kira seperti begini. Untuk bagian bahunya seperti begini ya. Jadi ada beberapa stiker realistic decal. Menurut gue ini cukup nice ya, jadi wajib kalian pasang. Dan untuk bukaan part armornya ini seperti begini ya. Jadi part warna putihnya ini membuka dan di bagian dalamnya ini ada clear partnya seperti begini. Ya cukup nice lah. Dan di bagian badannya seperti begini. Di bagian tangannya ini seperti begini ya. Jadi bisa membuka. Ini ada beam saber, kita bisa ambil. Selanjutnya untuk bagian skirtnya ini, di bagian skirt samping, skirt belakang, di backpacknya, dan di bagian kakinya ya seperti begini. Oke, jadi tadi kelupaan untuk VV-nya ini juga menarik. Ada ankle-nya ini ya, jadi kita tinggal tutup saja untuk menjadikannya unicorn mode. Ya jadi kalau kita mau jadiin destroy mode, kita tinggal buka VV-nya ini. Ya menarik sekali menurut gua. Oke, sekarang kita akan transform saja langsung menjadi unicorn mode. Oke, jadi ini dia RG Gundam Unicorn dalam mode Unicorn Mode. Seperti yang gue bilang tadi, untuk RG dalam mode Unicorn Mode ini agak terkesan polos. Kalau di bagian belakangnya ini tidak ada stiker ya, seperti kalian bisa lihat ini memang kelihatannya agak polos lah. Tetapi kalau sudah dipasang stiker sudah kelihatan lebih menarik. Nah, gue rasa langsung saja lah kita lihat artikulasinya dalam mode Unicorn Mode. Untuk bagian kepalanya ini bisa 360 derajat. Di sampingnya sebenarnya agak terhalangi bagian bahunya ini. Sikunya ini double joint, yang badannya ini bisa 360 derajat. Ke depannya seperti begini, ke belakangnya ini memang tidak banyak. Skirtnya ini ball joint,
di bagian depan, di bagian samping juga ball joint, di bagian belakang ini juga ball joint. Dia bisa split seperti begini. Lututnya double joint juga. Untuk bagian telapak kakinya ini artikulasinya seperti begini. Oke, jadi sekarang gua ingin membandingkan sedikit antara versi rear grade dengan versi high grade. Perbedaan yang paling mencolok itu ada di bagian proporsi tubuhnya. Kalau yang versi high grade-nya ini lebih pendek, yang versi rear grade-nya ini lebih tinggi. Nah, kira-kira seperti begini. Yang versi high grade-nya ini proporsi tubuhnya tidak sebagus seperti yang versi rear grade. Yang versi rear grade, kalau gua lihat ini lebih tegap lah pokoknya. Terus perbedaan yang harus kalian tahu adalah yang versi rear grade-nya ini bisa kita transform dari unicorn ke destroy dan sebaliknya. Tetapi untuk yang versi high grade-nya ini tidak bisa ditransform. Jadi kalau kalian beli yang destroy mode seperti ini tidak bisa ditransform menjadi unicorn mode. Ya, jadi itu salah satu kekurangan yang menurut gua cukup major. Nah, makanya itu gua merekomendasikan kalian belilah yang versi rear grade karena ini harganya kayaknya 200-an, hampir 300-an. Kalau yang ini harganya 500.000. Memang bedanya hampir 2 kali lipat, tetapi kita mendapatkan 2 desain Gundam. Apalagi yang versi high grade-nya ini juga masalahnya cukup banyak. Seperti part-partnya ini yang gampang untuk jatuh. Ya, pokoknya gua rekomendasikan kalian yang beli yang versi rear grade lah. Ya, sebenarnya kalau kita pajang dua seperti begini, pastinya kelihatannya tidak terlalu bagus karena satu pendek, satu tinggi. Cara mengakalinya adalah dengan memposisikannya. Kalau memposisikannya, perbedaan proporsi tubuh antara yang rear grade dengan high grade itu bakalan tidak terlalu kelihatan. Oke, sekarang gua ingin membandingkan sedikit antara varian Bandai Destiny dengan varian full armor. Ya, jadi bisa dilihat kalau untuk yang varian full armor ini kita mendapatkan senjata yang jauh lebih banyak. Machine gun-nya 2 di kanan, 2 di kiri, di bagian belakang juga ada machine gun-nya. Belum lagi ini ada banyak sekali rocket launcher. Tetapi kalau untuk yang varian Bandai Destiny seperti yang tadi saya bilang, senjatanya ini sebenarnya tidak terlalu banyak. Rocket launcher, rifle, dan sebuah perisai. Ya, tetapi untuk Bandai Destiny ini ada sebuah keunggulan. Kita mendapatkan perisai yang ukurannya cukup besar yang tidak kita dapatkan pada varian full armor-nya ini. Kalau yang varian full armor ini kita cuma mendapatkan perisai yang ukurannya cukup kecil, namun kita dapat 3. Dan perbedaan lain di bagian kakinya ini kita mendapatkan rocket launcher. Yang terakhir perbedaannya itu ada di bagian psycho frame atau clear part-nya. Kalau yang clear part full armor ini warnanya hijau, tetapi yang ini warnanya merah. Ya, jadi for your information, kalau kalian tidak nonton animenya, clear part warna hijau ini adalah kira-kira kayak penyempurnaan dari yang warna merah ini. Ya, jadi kira-kira kasarnya warna hijau lebih kuat daripada warna merah. Kira-kira seperti begitu. Oh ya, dan untuk harganya, full armor ini harganya 700 sampai 800. Kalau ini Bandai Destiny harganya 500. Jadi perbedaan harganya itu kira-kira 300.000. Ini berdasarkan preferensi kalian saja. Apakah menurut kalian peralatan full armor ini worth it untuk harga 300.000? Oke, jadi untuk kesimpulan dari kitnya ini, ya sebenarnya gue sudah buat video kesimpulannya, tetapi menurut gua videonya itu terlalu panjang. Jadi ini gua masukin saja voice note-nya lebih singkat. Jadi intinya gua sangat rekomendasikan kit RG Bandai Destiny ini untuk sebagian besar dari kalian. Ya, karena dengan harga 500.000, gua yakin pasti kalian bakalan puas dengan kit ini. Apalagi fitur utama pada kitnya ini adalah bisa ditransform. Menurut gua cukup unik saja dari Gundam-Gundam yang lainnya, dan untuk desainnya ini juga pasti banyak di antara kalian yang menyukainya. Jadi kalau kalian tanya bagaimana dengan yang versi high grade, karena kan lebih murah juga. Kalau menurut gua yang versi high grade-nya itu kelemahannya terlalu banyak, seperti part-partnya itu yang gampang untuk lepas, dan yang paling utamanya itu dia tidak bisa ditransform. Jadi ini hanya menurut gua mending ditabung saja dulu untuk beli yang versi rear grade. Nah, kalau kita bandingkan juga dengan yang versi RG full armor, memang yang varian full armor itu aksesoris senjatanya pastinya lebih banyak dan lebih keren juga. Ya, cuman dengan perbedaan harga 300.000, apalagi kalau budget kalian pas-pasan, menurut gua beli saja yang versi RG Bandai Destiny. Uang 300.000-nya itu mungkin bisa kalian pakai untuk beli RG lain, Asia mungkin. Nah, tetapi berbeda kalau budget kalian memang berlebih. Menurut gua bolehlah dipilih yang varian RG full armor-nya. Nah, gua rasa sekian saja review dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel ini. See you in the next video and always live with your passion.